Polri sebagai garda terdepan masyarakat menjamin terciptanya kondusivitas keamanan dalam negeri, mendukung agenda nasional pemerintah tahun 2023 berjalan sesuai rencana. Berbagai catatan penting mengukir perjalanan dan capaian prestasi Polri presisi selama tahun 2023. Berdasarkan surat perintah Kapolri nomor Sprint garing 3606 garing angka rumah 12 garing Ops titik 1.1 garing 2022, surat perintah Kapolri nomor Sprint garing 3670 garing angka rumah 12 garing Ops titik 1.1 garing 2022, dan surat perintah Kapolri nomor Sprint 2517 garing angka rumah 8 garing Ops garing titik 1.1 garing 2023. Mabes Polri menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Damai Kartens 2023 yang dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Operasi ini diselenggarakan dalam rangka menjaga situasi keamanan di wilayah Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan kelompok kriminal politik atau KKP yang melibatkan 908 personil gabungan TNI Polri yang mengedepankan penegakan hukum di wilayah hukum Polda Papua dengan sasaran prioritas di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sepanjang tahun 2023, terdapat 204 kejadian menonjol dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Di antaranya, pada bulan Januari, terjadi penyerangan terhadap pos Kotekan Duga. Aparat Satgas Ops Damai Kartens telah melakukan pengejaran dan penindakan terhadap pelaku penyerangan dari KKB dan membuat laporan polisi serta olah TKP. Terjadi pembakaran SMK Negeri 1 Oksibil Pegunungan Bintang dan Satgas Ops Damai Kartens melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap sejumlah saksi. Senin 9 Januari 2023 terjadi penembakan pesawat Ikaros PKHVV di Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Pegunungan Bintang menangani kasus tersebut serta melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut. Pada bulan Februari, Kamis tanggal 23 Februari 2023, telah terjadi keributan antara masyarakat yang berawal dari adanya isu penculikan anak di Sinagma, Kabupaten Jayawijaya, mengakibatkan 9 warga meninggal dunia. Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Jayawijaya berhasil mengamankan terduga pelaku penculikan anak di Polres Jayawijaya demi kepentingan penyidikan. Kamis 7 Februari 2023, terjadi kejadian pembakaran dan penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Martens. Dari kejadian tersebut, Satgas Ops Damai Kartens telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka kasus pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, dan belasan orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan TNI Polri berhasil mengevakuasi 15 pekerja bangunan yang diancam oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Proses evakuasi dilakukan menggunakan 3 unit helikopter yang diterbangkan dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pada bulan Maret, Selasa 7 Maret 2023, telah terjadi tembakan di Kalibawah Bandara Bilorai, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya oleh KKB Kodap 8 Intan Jaya. Dan Satgas Ops Damai Kartens telah meresponnya dengan melakukan pengejaran dan kontak tembak pun tidak dapat dihindarkan. Rabu 22 Maret 2023 telah terjadi penembakan oleh KKB terhadap tukang ojek di pertigaan Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari kejadian tersebut, Satgas Ops Damai Kartens telah melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB yang melakukan aksi penembakan tersebut. Pada bulan April, Satgas Ops Damai Kartens berhasil mengamankan 1 orang terduga kelompok kriminal bersenjata KKB atas nama Yominson Murib alias Biasa Murib di wilayah Kabupaten Puncak. Satgas Ops Damai Kartens gabungan TNI Polri berhasil mengamankan 2 pucuk senjata api laras panjang dan 1 pucuk senjata api laras pendek beserta ratusan butir amunisi di area Camp Simal, Kabupaten Duga. Telah terjadi kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dan personel Satgas Ops Damai Kartens TNI Polri di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Pada bulan Mei,
Sabtu 12 Mei 2023, Satgas Ops Damai Kartens berhasil melakukan penangkapan terhadap Anis Taplo, KKB yang berprofesi sebagai jaringan atau link senjata dan amunisi KKB Pegunungan Bintang. Jumat 19 Mei 2023, telah diamankan Kopitua Hiluka, KKB Yahukimo oleh Intel Korem yang diduga merupakan pelaku pembunuhan di Kilo 7 Lokpon, Kabupaten Yahukimo. Kopitua Hiluka telah diserahkan kepada penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan sudah diamankan di Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Pada bulan Juni, KKB Kepulauan Yapen melakukan aksi pembakaran alat berat dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di Kampung Randawaya, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian Jumat 15 Juni 2023, tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Kepulauan Yapen berhasil menggerebek dan menduduki markas KKB di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada bulan Juli, Rabu 12 Juli 2023, Satgas Ops Damai Kartens berhasil menangkap DPO atas nama Asom Giban di Pasar Sinakma, Kabupaten Jayawijaya. Kamis 13 Juli 2023, KKB menyerang tim Satgas Ops Damai Kartens di Kampung Indah Kebo, Distrik Kamu'u Utara, Kabupaten Dogiai, yang menyebabkan 2 anggota polisi terluka. Kemudian Jumat 14 Juli 2023, KKB kembali melakukan penyerangan yang menyebabkan 2 anggota Polri dan 1 anggota TNI terluka. Satgas Ops Damai Kartens berupaya merespon cepat dengan melakukan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan. Pada bulan Agustus, Selasa 1 Agustus 2023, Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo berhasil menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata KKB Kodam 16 Yahukimo, pimpinan Kopitua Hiluka di belakang kantor Bupati Yahukimo. Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 2 anggota KKB berhasil ditembak mati. Penggerebekan markas KKB tersebut berawal dari tim gabungan Gakum Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo mengamankan 1 anggota KKB berinisial AS di Pasrama, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil interogasi terhadap AS, diperoleh informasi markas KKB Yahukimo, pimpinan Kopitua Hiluka, berada di belakang kantor Bupati Yahukimo, sehingga aparat gabungan langsung melakukan penggerebekan ke markas KKB tersebut. Kamis 17 Agustus 2023, terjadi kejadian pembakaran rumah warga dan tower Telkomsel oleh kelompok KKB di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, serta aksi pembakaran bangunan SMA Negeri 1 Ilaga yang dilakukan oleh KKB, sehingga mengakibatkan bangunan perpustakaan SMA Negeri 1 Ilaga hangus terbakar. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak melakukan olah TKP dan melakukan serangkaian penyidikan guna mengidentifikasi tersangkanya. Selasa 23 Agustus 2023, beredar video viral di media sosial Facebook yang berisi aksi pembunuhan terhadap aktivis HAM perempuan dan anak Michelle Kurisidoga. Kemudian pada Kamis 31 Agustus 2023, jenazah Michelle ditemukan di Distrik Kolawa, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Satgas Ops Damai Kartens segera melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi bukti-bukti yang ada guna menemukan tersangka dari pembunuhan tersebut. Pada bulan September, Jumat 1 September 2023, telah terjadi penembakan terhadap seorang warga di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, yang diduga dilakukan oleh KKB. Saat peristiwa terjadi, Satgas Ops Damai Kartens dan aparat gabungan dari TNI Polri merespon dan menuju ke sumber suara tembakan. Namun saat aparat tiba di tempat kejadian, pelaku sudah melarikan diri. Senin 11 September 2023, telah terjadi aksi pembakaran bangunan perumahan nakes RSUD Ilaga yang diduga dilakukan oleh kelompok KKB Puncak. Dalam kejadian tersebut terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dan KKB yang mengakibatkan 2 anggota KKB tertembak, namun berhasil melarikan diri. Senin 18 September 2023, telah terjadi kontak tembak antara regu patroli Satgas Ops Damai Kartens dan KKB di Kampung Yape Makot, Distrik Serambakom, Pegunungan Bintang, yang mengakibatkan 1 personel Ops Damai Kartens atas nama Bribtu Rudi Agung gugur. Sabtu 30 September 2023,
Satgas Ops Damai Kartens berhasil menembak 5 orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atas nama Otobius Bidana Mimin, Neas Ati Mimin, Oto Kasipka, Ales Lepki, dan Terkus Akmer. Kelima anggota KKB tersebut tewas ditembak di Kampung Medusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada bulan Oktober, Satgas Ops Damai Kartens berhasil menangkap 3 anggota KNPB terduga pelaku pembunuhan aktivis HAM perempuan Papua Michelle Kurisidoga dengan inisial PM, AW, dan RK di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Satgas Ops Damai Kartens masih mengejar 4 pelaku yang masih buron. Pada bulan November, Rabu 22 November 2023, telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh KKB di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya yang mengakibatkan Bahratu Anumerta Bonifasius Jawa gugur dan Baharaka Rani Yohanes Seram mengalami luka tembak pada bagian kaki kiri. Tim Satgas Ops Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap pelaku yang terlibat dalam aksi ini. Jumat 24 November 2023, KKB menyerang 5 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dan menewaskan 3 warga sipil dan 2 lainnya terluka di Kampung Jambul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak. Pada bulan Desember, Jumat 1 Desember 2023, telah terjadi kegiatan pengibaran 2 buah bendera bintang kejora bertempat di Dusun Mimit Tampak, Kampung Coparu, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Satgas Ops Damai Kartens bertindak cepat dengan melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti. Pada hari yang sama, telah terjadi pembacokan di Jalan Paradiso Pertigaan Baliem dan di Jalan Sosial Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan korban 1 masyarakat sipil dan 1 anggota Pos Ramil DKI. Satgas Ops Damai Kartens berupaya melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Kamis 28 Desember 2023, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI mengapresiasi pencapaian kinerja Satgas Ops Damai Kartens 2023 yang telah berhasil dalam tugas penegakan hukum terhadap KKB dan KKP di tahun 2023. Apresiasi ini diwujudkan dengan menggelar upacara pemberian penghargaan PIN Emas Kapolri kepada anggota Polri dan TNI yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens 2023. Penghargaan diserahkan oleh Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Petrus Patris Rudolf Renarvin SH MSI. Dalam hal ini, bertindak mewakili Kapolri. Penghargaan PIN Emas Kapolri diberikan kepada 418 anggota Polri dan 131 prajurit TNI. Selain itu, Kapolri juga memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa KPLB untuk 43 personil dan prioritas mengikuti pendidikan bagi 25 personil. Begitu pula dengan personel TNI yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens 2023 juga mendapat penghargaan dari KSAD dan KSAL atas prestasi dan keberhasilannya dalam operasi ini, berupa kenaikan pangkat luar biasa, penghargaan mengikuti pendidikan dan promosi penugasan ke luar negeri. Selama pelaksanaan operasi, Satgas Ops Damai Kartens 2023 berhasil menangkap 33 orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, berhasil menewaskan 19 orang KKB. Terdapat 32 senjata yang berhasil disita, 1.279 butir amunisi, 25 magazen, 107 alat komunikasi, 31 bilah senjata tajam, 334 barang lainnya, termasuk atribut, bendera dan lain-lain, serta berhasil menduduki dan menguasai sebanyak 47 titik markas KKB. Selama pelaksanaan operasi Damai Kartens 2023, dalam rangka penegakan hukum terhadap KKB dan KKP, 2 personel Polri gugur dalam kontak tembak melawan KKB. Pada tanggal 18 September 2023, Brigpol Anumerta Rudi Agung, personel Satuan Brimob Polda Sulawesi Utara, Satgas Dinas Sektor Pegunungan Bintang, gugur dalam kontak tembak ketika tengah melaksanakan patroli rutin di Kampung Yabe Makot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan pada tanggal 22 November 2023, Bahratu Anumerta Bonifasius Jawa, personel Satuan Brimob Polda NTT, Satgas Tindak Sektor Intan Jaya, gugur dalam kontak tembak di Distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, pasca melakukan pengamanan olah TKP. Untuk meningkatkan moral personel di lapangan, Kaops Damai Kartens 2023, Kombes Pol Dr. Faisal Ramadhani, SOS SIK MH,
melaksanakan kunjungan kerja ke seluruh wilayah operasi Kaops Damai Kartens 2003, memberikan arahan langsung kepada personel Polri maupun TNI yang ada di wilayah operasi dengan menekankan kembali tentang karakter dan spesifikasi kelompok KKB yang ada di wilayah tersebut sehingga dapat merespon dan menghadapi KKB. Selain itu, Kaops Damai Kartens juga melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat sentral yang ada di wilayah tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Damai Kartens 2023 dan ikut menjaga stabilitas Kamtibmas. Jika dibandingkan dengan Operasi Damai Kartens 2022, terjadi peningkatan proses penegakan hukum sebanyak 41 penegakan hukum dari 57 di tahun 2022 menjadi 98 di tahun 2023 atau meningkat sebesar 72%. Juga terjadi peningkatan terhadap jumlah anggota KKB yang diproses hukum sebanyak 21 orang dari 12 orang menjadi 33 orang atau meningkat 175%. Terjadi peningkatan terhadap hasil sitaan senjata api sebanyak 31 pucuk dari 1 pucuk menjadi 32 pucuk. Terjadi peningkatan terhadap sitaan amunisi sebanyak 1096 butir dari 183 butir amunisi menjadi 1279 butir atau meningkat 598%. Secara keseluruhan, hasil penegakan hukum Operasi Damai Kartens 2023 meningkat dibanding tahun 2022. Satgas Operasi Damai Kartens siap turut serta dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dari gangguan KKB dan KKP. Salam presisi, salam presisi.